40, 30, 20, 10. Yang teman-teman makan, mau mie, mau nasi putih, nasi merah, nasi coklat, ujung-ujungnya masuk ke dalam mulut adalah glukosa. Jadi ya, jadi glukosa. Jadi glukosa 100% kalau ada karbo. Jadi terus kita harus tahu kebutuhan gula atau glukosa tubuh kita itu sehari cuma setengah sendok teh. Apa yang terjadi kalau lebih? Itu harus dibuang, disingkirkan dari peredaran darah. Yang paling aman jadi apa sih? Jadi glikogen untuk cadangan kita beraktivitas, berolahraga. Tapi kalau nggak kepakai lagi, dia akan jadi lemak. Jadi intinya gula itu nggak boleh banyak kalau di dalam darah, kan bahaya. Kita kan sering lihat bahwa orang diabetes itu karena gula darah tinggi. Nah, itu kita punya pertahanan namanya insulin. Setiap kita makan yang tadi, sebenarnya kita hanya butuh setengah sendok teh, kita lebih. Itu kita tekot namanya hormon insulin yang keluarkan dari pankreas untuk mengambil gula itu dari peredaran darah, disimpan dalam glikogen yang umurnya nggak lebih dari 16 jam. Kalau nggak pakai akan disimpan lagi menjadi sel lemak. Jadi apa yang terjadi kalau kita lebih makan karbo mulu, ya kita membesar. Kita membesar. Selama kita masih membesar berarti aman, berarti gudang kita masih cukup untuk penyimpanan gula yang jadi glikogen, nggak kepake jadi lemak. Tapi apa yang terjadi kalau storage gudang kita penuh, dan masing-masing orang beda gudangnya, ada yang gede gudangnya, ada yang enggak. Jadi gulanya kan tidak bisa jadi lemak, akhirnya gula darah tinggi. Nah, itu adalah problem. Gula itu kan penyakit dari, menurut saya gula itu sumber dari segala penyakit. Dia bisa di jantung, bisa ke glaukoma, buta, bisa tuli, bisa ginjal dan sebagainya. Nah, kalau lebih free from gula itu enak ya. Jadi setidaknya kita jadi makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Itu hanya bisa dilakukan apabila metabolisme atau energi yang untuk bahan bakar bukan dari gula tapi dari lemak, atau dipecah lagi menjadi keton namanya. Orang bilang itu namanya ketofastosis. Sekarang apa yang lo makan untuk jadi energi? Saya makan mostly harusnya sih lemak dan protein, karena seperti tadi lemak dan protein itu tingkat kadar gulanya, lemak itu cuma 10%, kalau protein itu masih 56%. Jadi sebenarnya nggak perlu karbo untuk dapat gula, karena yang dapat gula dari lemak ada gula 10%, dari protein ada 56%. Cuman untuk menjadi glukosa mereka lebih lambat. Jadi si insulinnya nggak kerja. Kerjanya lebih ringan. Dia orang, wah lemak bahaya dong kan gitu. Asal lemak kalau nggak ketemu gula nggak bahaya. Ya gue pernah tahu. Iya, karena lemak atau gula atau lemak atau kolesterol, orang kan bilang kolesterol itu jahat. Ternyata tidak. Kolesterol itu sangat-sangat dibutuhkan untuk beberapa hormon-hormon, testosteron, mau apa, itu dari kolesterol, bahan bakunya. Jadi apa yang lu makan? Contohnya deh, lu makan pagi apa? Semua hewan. Dari ujung kaki ke ujung rambutnya hewan dimakan, itu mau jeroan mau apa, itu kan protein dan lemak. Iya. Lu makan jeroan? Makan. Goat lu, asam urat? Asam urat even di saat-saat gua diet ini 11 dan gua nggak merasa apa-apa. Orang mau asam urat 11 sudah bengkak-bengkak nggak bisa jalan. Gua nggak merasa apa-apa. Terus yang kemudian ya paling 5 sekarang normal. Cuman kolesterol emang agak tinggi. Karena apa? Kolesterol sesungguhnya di FDA Amerika itu udah bukan merupakan sesuatu zat gula yang bahaya, enggak. Gula yang bahaya. Tapi apa yang terjadi, industri semua gula. Ini kayak
kita nggak sebut merek, masalah boba, minuman-minuman yang apa tuh, kopi-kopi itu kan dari gula semua. Terus kue-kue itu lo nggak makan. dan orang Boleh, kok lu bisa sih kan gitu. Nah, kok bisa sih? Bisa lah orang. Jadi intinya kalau lo selama masih makan gula, tepung dan sebagainya, lo akan craving selama paling 4 jam, lo paling tahan lapar, habis itu puyeng. Kalau gua nih minimal sehari 16 jam gua puasa. Jam 8 malam selesai, jam 12 siang baru makan. Itu udah 16 jam. Oke. Jadi kelebihan gula yang tadi dalam glikogen itu kepake, udah nggak ada, udah hilang, nggak jadi lemak. Kelebihan gula dari mana kan? Yang tadi ya kan dari protein lemak, ada gula, lemak, dari lemak ada gula. Terus kadang-kadang kalau kita nggak masak sendiri kan orang bumbunya masih pakai gula. Iya. Ininya sambelnya pakai gula sekarang. Pakai gula. Oke. Terus lu jadi cuma makan siang? Aku makan dari jam 12 siang sampai jam 8 malam, bebas itu. Oke, lu pakai sistem itu yang apa? Jendela makan. Jendela orang makan. bilang Nah. gitu. 12 sampai 6 6. itu. 12. Jam 8. Nah, 8. 8 malam selesai makan. Iya. Jam 12 baru. Itu kan 16 jam. Jam 12 siang lo. Berarti jam 12 siang lo bawa makanan di sini. Bisa apa aja, padang banyak, bisa beli ikan, bisa beli telur, itu aja. Oh, Tanpa tapi nasi. makan juga padang ini. Makan. Cuman nggak makan nasinya. Oke. Malah perlu kan gitu. Enggak. Oh ya? Kan sesungguhnya nih perut kita yang gede itu kan energi makanan ya. Nah. Ya harusnya bisa kita akses untuk menjadi replacement saat kita butuh. Tapi nggak bisa kan? Orang tetap perutnya gendut, saat dia lapar dia harus dari luar. Iya. Harusnya kan bisa Karena dimakan tubuh dari lo yang- masih tahu hanya gula yang bisa menjadi energi. Kalau gula yang bisa energi itu harus dari luar. Iya. Untuk merubah bukan gula, lemak menjadi itu harus dihabiskan gulanya dulu. Iya. Dia habis baru udah nggak ada gula, Baru lemak. terus baru lemaknya dibakar. Nah ini ya dari apa? Dari perut habis. Saat pertama saya diet itu ya perutnya habis, kencing, sering kencing. Itu dari 85 kilo ke 70 cuma 2 bulan. Oh iya. Nah saat itu kita baru mau ngapain aja enak. Dulu mah malas olahraga, melari 15 menit udah pegel. Oke, sekarang kita lihat foto-foto kita itu waktu zaman di Merpati dulu. Ini ada nih waktu kita baru kenal dulu zaman pilot. Nah, oke guys, bisa kelihatan kan? Bisa dilihat Captain Teguh yang mana, saya yang mana. Nah ini teman-teman kita nih dulu nih sebelum pergi ke Australia. Nah dari 15 anak ini cuma 10 nggak nyampe 9. 9. Iya. Nah, pokoknya Kita paling banyak kayaknya film. iya. Apa Iya, gitu iya. ya? Dulu Ya mungkin juga memang kita banyak anak daerahnya sih ya waktu pas culture shock. culture shock, jadinya mereka kaget dengan bahasa Inggris lah apa. Sebenarnya sih kalau masalah pintaran semua orang sih sama. Nah ini adalah Captain Teguh nih, masih cabi di sini ya. Enggak lah. Hah? Enggak rambutnya aja. Tuh. Ini Captain Teguh nih saya nih. Nah, ini Gatot, Jul, nah ini Denny, almarhum, Cipto. Cipto almarhum juga ya, Cipto ya? Enggak. Hah? Enggak. Serius? Oh Joko ya? Enggak juga. Enggak juga? Serius loh? Ada yang bilang sama gue apa itu? Nah ini bagian di Joko ya, Waya nih juga di Lion Group. Nah ini ada yang Lion Group nggak? Ada yang Citylink sorry. Saya, Enggak. Gatot, Enggak nggak ada ya? Lu bawa dong anak-anak ke situ. Kemana? Citylink. Masuk Citylink. Ah, Ya kalau ada open recruit kan tentunya ya. bukan Kita saat bukan. ini nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Ini Captain Teguh nih. Nah di sini mana loh? Nih. Oh, ini gua, ini Tito ya macam-macam.
Terus, nah ini adalah Terakhir foto. meeting kita ya. Oh ya, Udah lama banget. ini tahun berapa nih? 2015. Ini 2015 itu. Ya. Iya, udah lama banget. Iya, aduh, Lumayan wayang udah membengkak. semuanya. Itu belum udah. ketut. Nah, kita masih berdua bersama ya. Ya, nggak banyak berubah. Lihat lagi. Tuh. Itu kan ada captionnya tahun berapanya. Mari Hmm. di bawah. Oh 2015. 15 lah ya. Nah, tuh. Ini teman-teman tadi ya masih mirip-mirip lah. Mana ya, lebih membesar aja. Ini saya Teguh. Jadi ya apa yang dilakuin Captain Teguh itu memang luar biasa dan ada gunanya banget ya, biar bisa maintain seperti kita zaman muda. Saya juga mungkin nantinya akan coba. Ya intinya diet apapun lah, yang penting cocok buat kita. Cuman intinya gimana kita bisa meristrik gula yang masuk ke dalam tubuh. Karena itulah sumber dari segala penyakit macam. macam. Dan industri juga demikian, industri makanan itu sudah mengarahkan, kan gula yang paling murah soalnya. Apa karbo itu yang paling murah, terus kemudian dijadikan sederhana. Tepung itu kan bentuk sederhana dari gula karena seratnya udah hilang, ditelanjangin semua. Kalau kita mungkin zaman dulu kalau beras masih ditumbuk, terus masih ada serat-seratnya, emang rasanya nggak enak, cuman di situ gulanya tersaring oleh serat-serat. Terus Iya. kita makan buah juga, kenapa sih buah diciptakan ada musimnya? Iya. Itu tentunya si Tuhan punya maksud tersendiri, cuman karena manusia keinginan makannya tidak pernah terpuaskan, nah dia direkayasa lah. Misalnya durian tiap tahun ada, dulu kalau tiap durian nunggu musimnya kan gitu. Nah itu kan Oh iya. sebenarnya Nah, pembatasan yang diciptakan oleh Tuhan agar kita tidak mengkonsumsi terus-terusan. gula terutama berlebih-lebihan. Tapi apa yang terjadi sekarang, kita bisa import, bisa rekayasa genetika sehingga semua apa yang kita mau bisa kapanpun kita dapat. Iya. Dan gula itu demand more and more, craving dia Iya. gitu. Nah, kalau buah lo makan? Buah juga, buah jangan salah, buah kan banyak orang oh makan buah biar sehat, intinya. Nah di dalam buah itu bukan glukos tapi fruktos. Fruktos itu salah satu bentuk gula yang hanya bisa dikonsum oleh hati. Jadi yang kalau teman-teman mungkin kebanyakan makan buah, biasanya hati-hati dengan livernya, hatinya, karena akan fatty liver dia, karena hanya yang bisa mengkonsumsi fruktos itu hati. Jadi kenanya di hati. Fatty liver. Fatty liver. Maksudnya lemak di liver gitu. Iya. Lemak di hati. Liver kan penyaring racun ya. Ah. Kalau penyaring atau organ penyaring racunnya terselimuti oleh lemak, ya fungsinya akan terganggu. Nanti SGPT, SGOT-nya tinggi, terus jadi sakit, hepatitis. Tadi lo ngomongin soal apa namanya, asam urat tinggi, gue juga rata-rata 10-an. 10. Gue itu untuk gue iya. ya. Asam urat tinggi sebenarnya nggak masalah. 11 aja gue, 11-12 juga gue nggak ngerasain apa-apa. Iya, Sama berarti malah. mungkin ya kata Rudi mungkin tingkat konsumsi dari karbonya mungkin cukup rendah. Kalau kita tinggi, kita doyan nasi, kita doyan mie, itu asam urat 8 aja udah berat. Iya. Tapi gue masih mengonsumsi semuanya, makanya kalau masalah asam urat tinggi, tapi gue nggak ngerasain apa-apa gitu. Cuman ya kan orang-orang pada bilang, ih gila itu sudah bengkak nggak kilo ini? Enggak. Ya mungkin kalau tingkat konsumsi karbonya agak lebih sedikit dari kebanyakan orang. Kurang sedikit dari kurang. Lebih sedikit dari kebanyakan orang, di mana kalau orang baru 7 asam uratnya udah kesakitan. Iya. Karena mungkin makan nasinya lebih banyak, makan mie-nya lebih banyak, makan rotinya lebih banyak. Bagus banget. Ya bisa, semoga apa yang di wawancarai sama Captain Teguh ini, di nasihat dari Captain Teguh, bukan cuma masalah terbang ya gue. Ya terbang ya, kita udah berapa tahun kita terbang dari 93 ya. 93. Jadi baiknya teman-teman udah beranjak untuk ya tidak hanya
berwawasan tentang penerbangan lah. Kita masuk ke hal-hal yang lebih substansial. Jadi kalau kata orang sufi, gimana sih kenal Tuhan? Kita kenali dari diri kita sendiri. Kalau kita sudah baik kenal diri kita, akan lebih mudah mengenal sang penciptanya. Karena kan kita ciptaan kan. Iya. Iya. Kita menyanyi banyak memang dari Dan, kita yang menyanyiakan diri kita Iya. gitu ya. Dan kita zolim pada diri sendiri Zolim, dengan tidak zolim. menjaga kesehatan, dengan makan Gila-gila. sebanyak-banyaknya. Itu ya zolim buat. Kalau sewaktu lu makan di jam 12 sampai jam 8 itu, sampai 8 malam itu boleh makan sebanyak-banyaknya. Boleh semakan banyak, tapi bicara sama lemak sama protein, nanti kita bicara fisiologis lambung. Kenapa sih kalau makan rendang 3-4 potong atau 2 potong lah udah kenyang ya, tanpa nasi ya, enak lah gitu ya. Iya. Tapi kalau tanpa nasi kok tambah terus Kalau kan? pakai nasi enak. Iya terus. Nah kita harus belajar fisiologi lambung. Lambung itu kan sifatnya kalau dia kemasukan karbo dia akan basah. Kalau basah dia ada pyloric sense, jangan buka. Kebuka kalau kita makan karbo, lambung itu yang tadi tempat mencerna hanya cuma numpang lewat. Jadi yang mencerna kalau kita makan karbo adalah usus besar. Jadi mana panjangnya 2 meter, makanya kita nggak kenyang-kenyang kalau makan karbo. Karena kebuka tuh katuknya, lambung numpang lewat. Tapi terjadi kalau kita makan lemak dan protein, pyloric, katup pyloricnya tertutup karena si lemak sama protein itu bersifat asam. Jadi yang mencerna makanannya di lambung. Itulah tugas sesungguhnya si lambung dengan asam lambung yang keras dengan pepsin yang bisa menghancurkan daging yang terdapat dalam kandungan protein dan lemak. Kalau dia udah encer, udah tercerna dengan baik, baru itunya kebuka. Nah, tugas usus adalah menyerap, bukan mencerna. Kalau itu sudah dibuka sama lambung, ususnya tinggal mencerna, jadi kita nggak ngantuk. Kalau orang makan karbo, makan nasi, kenapa habis makan ngantuk? Karena mencerna usus besarnya. Di mana tugasnya bukan mencerna usus besar, adalah menyerap. Tapi dikasih tugas untuk menyerap, yang terjadi apa? Dia nggak punya asam lambung, dia nggak punya gigi, dia ngenyot doang kan. Iya, lo ngantuk lah. Energi terbesar makan kita terhabis karena untuk mencerna makanan di usus besar. Nah, lu mulai teman-teman mempelajari ini kapan sih kan? Mempelajari ya semenjak saya diet itu saya pelajarin kayak gitu. Jadi sebenarnya default tubuh kita itu bahan bakarnya adalah lemak. Jadi teman-teman bisa mungkin pernah dengar bayi dibuang 3 hari 3 malam nggak mati karena dia bayi saat lahir. Kenapa sih gempil, banyak lemaknya? Karena emang itu pemberian untuk dia bertahan hidup saat tidak ketemu makanan. Jadi dia makan dari lemak dari tubuhnya. Nah hal itu kenapa seiring bertambahnya waktu kita sebagai manusia dewasa nggak bisa nggak makan 3 hari kan, baru 4 hari nggak makan, 4 jam nggak makan udah, baru 4 jam nggak ngemil udah pusing. Nah itu terus orang-orang gua zaman dulu kan mereka harus berburu, fight or flight, dia berburu atau kabur kan, either dia berburu rusa atau dikejar macan kan. Nah kalau 2 hari nggak ketemu makanan, apa yang terjadi? Masa lemes sih? Kita akan punah nih Homo sapien. Tapi karena dia bisa memanfaatkan energi dalam tubuh, yaitu memecah lemak menjadi energi yang kita sebut keton, dia kuat. Dia hanya butuh minum doang, dia nggak butuh makan. Saat ketemulah berbuarannya, entah 3 hari 4 hari dia baru makan. Iya benar. Baru makan ya seperlunya. Itu sebagai replacing dari lemak tubuh kita yang pakai. Jadi pertama yang dipecah adalah lemak. Kalau lemaknya habis, proteinnya. Protein itu kan otot protein. Dia akan dipecah jadi keton. Kalau itu nggak dapat juga atau lemak proteinnya habis, makanya dia kurus. Nah, orang seperti saya karena tidak bisa membuat lemak, jadi nggak bisa gemuk. Cara untuk membesarkan badan adalah dengan memperbesar otot, massa ototnya diperbesar. Caranya apa ya? Fitness. Untuk bodybuilding, untuk membesar massa otot. Jadi tidak bisa memproduksi lemak. Jadi kita fit to fat. Jadi gimana cara, atau fat to fit? Makan lemak untuk fit. Orang dulu kan menghindari lemak. Gaji kalau
makan sate dibuang-buangin. Kalau saya makan, saya cari kulitnya malah. Gitu. Hebat ya. Iya, paradigma itu loh dibolak-balik sama Iya. ini industri sih ujung-ujungnya. Kenapa harus ada obat sih? Iya. Penyakit diciptakan karena supaya obatnya laku kan Iya. gitu. Jadi siap Jadi industri gula industri gula diperbanyak, itu ya? diperbanyak. Dan mungkin teman-teman kalau lebih deep lagi mungkin riset itu dibiayai oleh farmasi. Jadi mereka mengambil hitamkan kolesterol, Iya benar. terus mereka mengeluarkan contohnya apa? Kolesterol terus dari Apa obat kolesterol tuh? Apa nih? Lipanti apalah. Lipitor. Itu termasuk pengaruh keuntungan terbesar dari farmasi. Karena indeks kolesterol buruk itu disematkan ke kita bahwa kolesterol tinggi cenderung dengan jantung. Sekarang kalau misalnya kita medix kolesterol tinggi tapi gulanya rendah, itu kan sebenarnya bagus-bagus aja toh. Harusnya begitu, cuman norma kedokteran kita masih menganut angka-angka tertentu. Kolesterol batasnya 200, trigliserid 150. Nah sebenarnya tiap orang kan beda-beda kebutuhan kolesterolnya, tergantung aktivitas, jenis kelamin, terus genetik. Kalau saya kolesterol rendah pusing. Dan riset membuktikan bahwa makin tinggi kolesterol itu makin panjang umur, karena sel-sel tubuh kita, hormon jiwa itu perlu kolesterol. Betul. Perlu itu. Perlu. Nah, apa yang kenapa itu dikhawatirkan? Karena kita bercampur makan lemak juga, gula juga. Iya. Jadi ibarat kata kalau kita bikin karamel itu air, gula kan nyampur, terus kita campur lemak akan lebih sticky. Tapi kalau intinya darah itu kan mungkin 90% air ya. Iya. Kalau kita kasih lemak nggak akan mencampur. Lemak sama air itu nggak akan bercampur, tidak akan lengket ya. Iya. Tapi kalau kita masukin gula, lengket ya. Terus kenapa sih terjadi penyumbatan kolesterol? Iya benar, kolesterol adalah yang menyebabkan penyumbatan. Tapi pertanyaannya kenapa tuh kolesterol ada di situ menyumbat arteri kan gitu? Kenapa dia nempel? Iya, kenapa nempel? Gini. Jadi arteri itu ada namanya inflamasi atau peradangan. Dia retak-retak dia arterinya. Nah, penyebab retaknya itu siapa kan gitu? Ya, tugas kolesterol adalah menambal retakan itu. Jadi dia tugasnya baik dia. Dia sebagai pemadam kebakaran. Tapi orang kalau kebakaran tuh gara-gara pemadam kebakaran, kita mengibaratkan kolesterol itu seperti pemadam. Padahal dia adalah menambal si inflamasi yang disebabkan oleh sang gula. Jadi yang salah siapa? Yang menyebabkan inflamasi, bukan kolesterolnya. Kolesterol adalah bertujuan untuk menambal si inflamasi tersebut. Tapi kalau makin banyak retakannya, tambalannya makin gede, ya nyumbat lah. Akhirnya disalahin tuh kolesterol lu gara-gara lu nyumbat. Gitu. Sebenarnya tugasnya bagus. Nah, jadi kalau tidak ada inflamasi, kolesterol nggak nempel. Dia tidak akan pernah bercampur dengan air. Gitu. Inflamasi itu yang retak-retak dan jerawat itu inflamasi. Itu gula juga. Itu tuh bahaya ya, misalnya dia inflamasi itu coplok aja. Nah, coplok kolesterolnya copot karena kita misalnya stres kan, tekanan darah tinggi, jedek-jedek dia lepas. Itu bisa masuk nyumbat pembuluh darah, nyumbat, selesai. Banyak teman-teman kita yang lewat kan karena itu. Padahal mereka ininya kolesterolnya rendah, cuman lupa bahwa inflamasi udah terjadi bertahun-tahun karena dietnya yang salah, karena banyak makan gula. Jadi saya kalau perlu diketahui, mungkin saya kolesterol tinggi tapi trigliserid cuma 60-70. LDL dulu yang zamannya susah, masih makan karbo itu sekitar 40-30 atau 60. Itu fix, penyakit yang lainnya nggak ada. Yang paling penting benar guys, kanker itu pun bisa sembuh dengan kalau kita diet karbo ya. Diet terendah karbo. Top. Nah, karena makanan utama dari kanker adalah gula. Ya, itu saya tahu. Itu memang pernah saya baca juga bahwa kalau mau sembuh dari kanker, semua jenis kanker adalah stop gula. Gula orang taunya cuma manis ya. Gula itu manis, coklat dan sebagainya. Enggak, gula itu karbo. All karbo. Nah, oke.
kebiasaan lo ini apa diikuti sama keluarga? Apa mereka protes? Saya tahu pertama dari istri ya. Ah, Cuman istri biasanya perempuan main perasaan ya. hmm, Dia kangen sama pempek, dia kangen sama kayak gitulah. Akhirnya lebih nggak tahan. Kalau perempuan kan laki-laki lebih logis sih. Dia akan saya research, saya ikut seminar. Oh ya? Iya, jadi tahu lah. Jadi ini bisa dibuktikan secara saintifik. Oke. Nah, anak-anak gimana? Kalau gue lihat kan Anak-anak anak cowok lu juga gemuk, tuh. iya. Ah, Anak-anak tuh tingkat toleransi terhadap gula masih tinggi karena kita masa pertumbuhan. iya, nggak apa-apa. Dia sel-selnya masih butuh makan yang banyak. Iya. Kalau kita di mana masa pertumbuhan sudah selesai, itu kita nggak ada perkembangan pertumbuhan lagi sehingga ya kita hanya mereplace sel-sel yang sudah tua. Jadi ini tuh berlaku untuk kita ya. Sebenarnya bagus dari muda sih. Oh, Dari ya? muda teman-teman mungkin jadi penyakit pembunuh kan degeneratif ya. Iya. Degeneratif itu kanker darah tinggi, stroke. Iya. Itu karena pola makan. Itu mulai sekarang anak-anak SMP, SMA tuh banyak perempuan udah kena kanker payudara. Aduh. Jadi teman-teman mungkin bagaimana ayam fried chicken itu kan ayam-ayam yang gedenya cuman suntik. 30 hari udah gede ya. Itu kan pakai hormon. Ah. Nah, hormon itu kalau stay di dalam tubuh ya kan mempengaruhi kita. Iya. Kalau Nah, perempuan oke. jadi lebih cepat menstruasi, kalau laki-laki ya jadi lebih ke gemulai. Ah, Banyak sekarang laki-laki gemulai. oke. Itu salah satu efek makanan tentunya. Nah, dari kalau fried chicken, lu makan nggak? fried chicken nggak makan. 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 Karena Hanya aku kan lebih itu lah- milih yang original yang tepungnya nggak banyak. Oh iya, ada tepungnya ya. Iya, Nah, tepungnya. tepungnya itu pun udah glukosa tuh. Gula. Gula. Oke. Tapi yang enak tepungnya ya. Ya karena gula itu enak. Oh jadi ya, tapi kan lu bisa pillin kan? Bisa Di-peel pil. di. Tapi ya ini ada tingkatannya sih. Diet seperti ini kalau puasanya makin lama, cheatingnya makin bisa lebih banyak. Oh gitu. Iya. Ada tingkatannya. Oke, jamnya itu pun bisa dirubah nggak? 16 jam. Jadi saya maunya jam 4 sampai jam Apa nih? 4 pagi. Jadi ya intinya kita Oh, ikutin oke. puasa kita lah. Nanti kenapa sih pagi nggak Nah, sarapan? Kenapa saat jam 10 itu ada itunya juga fisiologisnya. Jam 10 itu saat produksi glukosnya sakit tingginya. Kan orang itu dipersiapkan kan, bangun tidur, Iya. dikasih energi. Glukos itu kan energi. Kasih energi untuk kita aktivitas. Ya, sebenarnya kita nggak usah sarapan. Glukos itu jam 10 pagi itu sedang banyak-banyaknya. Kita pakai tuh untuk Nah. olahraga, bekerja dan sebagainya. Tapi yang terjadi kita malah sarapan. Kita nambahin glukos lagi. Gitu. Akhirnya Ya. Kan tadi gini maksud lu. Lu kan tadi bilang ada 16 jam yang puasa. Oke, kita buat puasanya itu jamnya aja yang dirubah, bisa nggak? Misalnya kita nggak mulai yang lu bilang jam 8 malam sampai jam 12 siang. Itu lama Mbak. Ya. kan Sekarang- enak kalau jam ya. Kalau puasa gimana? Kalau puasa kan kita jadi buatnya dari, kalau puasa lu berarti dari jam 8 sampai jam 6 sore. Sebenarnya puasanya kan masih boleh makanan, bukan, masih boleh konsumsi yang non kalori, air putih, kopi, gula, itu boleh. Iya. Jadi minum wajib, masih boleh. Boleh. Tapi kenapa sih jam 8 sampai jam 12 itu adalah terbaik untuk kita tidak makan, karena jam 8 kita mau proses istirahat yang dimana tubuh perlu energi untuk replacing sel-sel tubuh yang mati. Itu kita jangan dipakai lagi untuk menyamakan energi itu, tapi untuk proses rejuvenasi, namanya peremajaan sel tubuh. Jadi tidur pun kita juga harusnya nggak lebih dari jam 11 malam, karena Iya. itu mempengaruhi saat kita mau mengganti sel-sel tubuh yang mati, yang rusak. Itu lo malah masih awake, masih bangun, itu nggak terjadi. Jadi lo cepet tua, orang begadang itu cepet tua. Terus kemudian ya tadi jam 10 itu glukos kita lagi tinggi-tingginya, jadi jangan dikasih karbo lagi makin tinggi. Itu udah jadi jam 8 udah paling bagus. Kalau mau diperpanjang lebih bagus. Misalnya lo mau makannya jam 2 akan lebih bagus.
Diperpanjang tuh berarti ya, bukan jam 12, Bukan. jam 2. Iya. Oke, sekarang gini, pemirsa pasti kan juga teman-teman nih mau tahu mulainya itu Gu, mulainya. Oke, nasihat dari Captain Teguh sendiri nih untuk orang yang mulai mau menjadikan diet ini lifestyle-nya. Ini bukan diet sih, lifestyle. Intinya berangkat dari kesadaran diri. Itu deh. Kesadaran itu diri ya. dulu. The highest purpose of life adalah healthy ya. Oke. Kata Mahatma Gandhi kan, the real wealth is health kan. Yeah. Jadi The wealth is kekayaan health. sesungguhnya adalah kesehatan. Jadi dengan kesehatan kita bisa ngapain? Kita bisa bekerja, kita bisa menikmati hidup. Kita nggak ngerepotin anak cucu kita. Apa yang terjadi? Kita cari duit sebanyak mungkin. Saat kita sakit, warisan kita habis. Bahkan kita ninggalin utang buat anak cucu kita. Jadi itu berangkat dulu dari kesadaran. Jadi kalau kita udah sadar akan pentingnya kesehatan, baru kita bisa Itu pertama. berubah. Jadi Kedua. sadar dulu. Sadar. Kedua adalah caranya dong. Tahu caranya. Apa sih yang menyebabkan makanan yang buruk itu apa? Gula. Oh, gula. Jadi kau harus diet gula. Gula itu apa? Berarti kayak pengetahuan. Pengetahuan ternyata gula itu bukan hanya gula putih, gula Jawa dan sebagainya. Gula itu tubuh nggak tahu apapun yang masuk ke mulut kita. Dia cuma tahu dua. Saat masuk itu gula, bukan. Gula, lemak atau protein itu disebut namanya makronutrisi. Makro itu karbo, lemak, protein. Nah, tiga itulah yang harus kita makan dari luar. Terus ada namanya mikronutrisi, itu vitamin, mineral. Itu nggak butuh banyak-banyak, cuma miligram lah. Yeah. Jadi ketiga ini yang esensial cuma dua, lemak dan protein. Terus orang, kok karbo kan, kok nggak makan nggak esensial. Nah, teman-teman bisa bayangkan apa yang terjadi dengan orang-orang kutub. Gimana mereka nggak punya tanah. Kan Nggak karbo punya, itu kan tumbuh dari tanaman. Mereka nggak ada obesitas. Mereka nggak ada sakit jantung, orang-orang Eskimo itu. Padahal makannya cuma Iya, lemak jadi ikan, lemak ikan. Karbo itu nggak esensial. Karena karbo gula bisa dapat dari lemak dan protein. Boleh lah makan karbo tapi ya restrict aja. Jadi tahu itu pengetahuannya. Jadi sadar, tahu, cari tahu, baru praktek dah. Nah, prakteknya ada caranya tentunya. Karena merubah. Jadi intinya diet seperti saya itu merubah energi yang didapat dari glukos. Dari lemak dipecah menjadi keton. Makanya orang banyak ini dietnya ketogenik. Nah, itu ketogenik karena dari keton. Keton adalah hasil pemecahan dari lemak atau trigliserid. Gitu. Udah tahu itu, jalanin jadi lifestyle, nanti semua akan selesai dengan sendirinya. Darah tinggi selesai, fatty liver selesai. Banyak mungkin saya influence teman-teman di Citylink, mungkin ada beberapa teman karena kayak Christian Singale, dia waktu saya kasih tahu gitu karena tahu riwayat bapaknya meninggal karena diabetes, di mana luka ya kan. Itu cepat, besok sehari langsung dipraktekin. Dulu punya fatty liver langsung berangsur-angsur pulih. Pulih. Oke, itu kan yang kedua ya, sekarang udah mengetahui. Yang ketiga, prakteknya, caranya. Cara yang pertama dulu, yang mulainya tuh apa, puasa, mulai. Jadi model puasa ini adalah mengurangi restrict karbo. Caranya 3. Batasi makan karbo, kalau bisa restrict. Tadi karena gula kita bisa dapat dari lemak dan protein. Terus kedua adalah puasa minimal 16 jam. Itu saya lakukan dari jam 8 sampai jam 12 siang. Itu paling mudah. Karena jam 8 selesai kita tidur. Iya. Terus pagi kita beraktivitas. Oh, lu tidur jadi udah mulai sekarang? Enggak, jam 10 lah. Jam 10. Terus PR kan lu. Yang ketiga adalah olahraga. Iya. Nah, dengan jadi pertama, restrict karbo. Waktunya. Jadi kurangin gula. Ini adalah puasa juga ngurangin gula tujuannya. Terus olahraga juga kan konsum glikogen. Pertama restrict karbo. Jadi tidak makan karbo kalau bisa. Kedua adalah intermittent fasting, puasa minimal 16 jam dari jam 8 sampai 12. Kemudian olahraga 3. Tiga-tiganya adalah bertujuan untuk menghabiskan cadangan gula di dalam tubuh sehingga merubah metabolisme yang energi
terus menjadi keton atau dari lemak. Gitu. Nah, setelah kita berenergi dengan lemak, kita namanya katabolik, bukan anabolik. Jadi kita memanfaatkan lemak-lemak dalam tubuh bisa menjadi energi sehingga tidak butuh makan dari luar. Iya, itu tuh hebat. Nah, kita makan itu tadi hanya mereplace cadangan makanan yang kita pakai, jadi lemaknya diganti. Itu Nah, hebatnya. Terus yang saya mau tanya nih ya, kok lu nggak bilangin ke teman kita Yang Wayan? oh, mereka selalu mana bisa, mana mungkin gitu kan. Jadi Nah, banyak orang itu Jadi terjebak kalau- sama pola pikirnya sendiri. Jadi teman-teman, pikiran ini adalah sebuah kelebihan juga kekurangan manusia yang terbesar. iya benar. Karena dengan berandai-andai kita menciptakan barrier sendiri. Oh, gua dengan enggak ini kan pasti gini, pasti gini. Udah selesai. Iya. Jadi bagaimana kita membebaskan orang dari penjara, sedangkan orang tersebut tidak tahu bahwa dia berada di penjara. Oh, gua nggak di penjara kok, kalau kita tahu dia di penjara. Nah, kesadaran dirilah yang paling penting. Jadi Betul. kita harus tahu pola cara kerja Padahal otak. kan biarpun dia semakin dia gemuk itu semakin sebenarnya kalau kita ngikutin diet ini itu Cepat. cepat ya karena dia kan Cepat. ada cadangan Cadangannya lemak banyak. banyak. Dan itu akan cepat. Paling kayak ngomongin Wayan ya. Kita ngomongin merek. 5 bulan saya garanti kalau dia mau ikut strict. Dan ini nggak berat, maksudnya enak banget. Nggak ada lapar, nggak ada apa. Karena lu makan sih. Kita Tetap makan. Makannya bisa rendang lagi ya. Saja pakai Bisa rendang, bisa bisa tunjang, tunjang. bisa otak, Tuh, iya, paru. hati. Ya teman-teman dapat vitamin dari mana? Dapat mineral dari mana? Enggak. Kita kan selalu tahu mineral vitamin itu dari sayuran ya. Enggak, dari hati. Itu vitamin A terbesar lebih banyak. Kita comparing kangkung, bayam sama hati, wortel itu besar di hati. Hati sapi Hati itu sapi. kandungan Tapi bukan mineralnya, vitaminnya besar. bukan yang pakai kentang itu kan? Apa Enggak. Terus ya kita kadang-kadang intinya kita dimakan oleh propaganda iklan industri, kita pakai vitamin dosis tinggi. Enggak, kita butuh sehari cuma 100 mg vitamin. Oke, jadi nasihat yang bagus banget untuk kita nih anak ABG angkatan babe. Kita celita jelang 50 tahun. Cerita ya, lucu-lucuan tapi ini bermanfaat banget. Semoga menjadi inspirasi. Soalnya juga dia Captain Teguh ini bukan hanya omdo gitu ya, ngomong doang. Kalau dilihat badannya pun atletis dan ideal guys. Dia sudah menerapkan ini dan udah ada hasilnya di dirinya dia sendiri. Jadi saya pun sedikit iri, akan saya praktekkan juga nantinya. Thank you ya gue ya. Thank you. Udah. Thank you for coming. Nanti kita ngobrol lagi soal diet ini lah. Diet ini ya, lebih dalam lagi. Jadi ada instrukturnya nih guys. Thank you so much ya. Thank you for sharing. Yes. Yuk kita lihat sama kantornya Captain Teguh. Nah, oke, thank you ya Captain Teguh yang udah memberi pelajaran berharga untuk kehidupan. Ya, kehidupan karena kan jadi seorang pilot itu bukan cuman kita bisa terbang aja ibu ya, tapi kesehatan adalah nomor 1. Karena utama buat pilot, buat hidup. 6 bulan sekali kita tuh dicek kesehatan. Jadi umur pilot tuh sebenarnya cuma 6 bulan. Yang sisanya itu kita harus jaga kesehatan, harus jaga kebisaan kita ya, profesi cek di simulator. Nah, lu lepas dari situ fail, udah namanya bukan pilot lagi. Selesai. Selesai kita. Jadi mantan pilot. Oke. Thank you ya Gu. Oke, Udah terima kasih. dikasih nasihat Bisa begini. berbagi buat teman-teman. Intinya kan ilmu yang bermanfaat harus di-share untuk menjadi Benar. manfaatan buat teman-teman dan buat saya sendiri. Thank you. Assalamualaikum. Teman saya. Ya, thank you. Senior. Thank you ya. Yuk, balik ya. Dah. Let's go. Kita balik. Hey guys.